Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Semoga dirahmati dan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kami ingin menyampaikan setelah berpikir panjang tentang permasalahan yang sedang ramai dibahas, yaitu seorang ustadz yang merokok. Tentunya bantahan bukan dalam rangka mengumbar aib, karena kalau aib maka tentu kewajiban kita adalah menutup aib, dan semoga Allah menutup aib-aib kita, aib-aib guru kita dan aib-aib setiap kita. Tapi karena dalam video sudah dijelaskan ya secara gamblang dan jelas bahwasanya keyakinannya halal bukan haram, maka tentu kita yang meyakini akan keharaman rokok berdasarkan mayoritas ulama, termasuk juga ulama Indonesia dari MUI dan sebagainya, bahkan di dalam bungkus rokok pun jelas rokok itu membunuhmu dan membuat orang itu bisa berpenyakit, artinya akan banyak madharat, maka jelas ini keharamannya. Saya rasa tentu ketika salah itu jangan mencari pembenaran, tetapi klarifikasi dan lain sebagainya. Maka kami ingin menilai bahwasanya guru itu bukan masalah sekedar dosa atau tidak, tapi pantas atau tidak. Walaupun guru baik yang menjadi teladan, tetapi bukan berarti memang akan sempurna, tidak. Kemudian secara adil pun ingin kami sampaikan bahwasanya yang berkomentar dari kalangan jamaah juga jangan sampai mencela, mencemooh, karena memang ada permasalahan-permasalahan dosa maksiat yang tidak mengeluarkan seorang dari manhaj, ya, dari akidah, dari barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi ketika seorang dengan jelasnya akan menjadi fitnah bagi orang lain, maka kita pengingkaran pun harus keras, harus tegas. Ini akan menjadi dalil bagi orang-orang yang awam yang masih merokok dan orang-orang yang ngaji yang mereka masih berat untuk meninggalkan rokok. Maka saat dia menghalalkan rokok yang memberikan contoh, kata tentu ini akan menjadi fitnah. Na'udzubillah min dzalik. Bahwasanya kami pun di dalam beberapa majelis menyampaikan bahwasanya dulu kami pernah merokok juga, ya. Tapi alhamdulillah itu berhenti sebelum kami balik. Artinya kami berani ceritakan karena semasa sebelum balik dosa itu belum dicatat. Maka dari itu, kalau seandainya perbuatan itu kami lakukan setelah masa balik, apalagi sudah menjadi ustadz misalnya, maka nggak mungkin kami banggakan kemudian mencari pembenaran, menjadi pembelaan dan lain sebagainya. Dan na'udzubillah min dzalik, yang kami sampaikan tadi bahwasanya ustadz itu, guru itu tidak ada yang sempurna, tetapi bukan berarti kemudian menjadi fitnah bagi orang lain, menjadi bahan pembenaran bagi orang lain. Banyak jamaah saya bertanya dari kalangan akhwat, bagaimana punya suami yang merokok, orang tua yang merokok. Kami bersikap keras, ini kemungkaran. Nah, sekarang akan menjadi fitnah, akan menjadi pembelaan bagi orang-orang yang masih merokok. Dari kalangan awam atau orang-orang yang masih kajian sunnah, saya tahu orang-orang yang sudah ngaji sunnah dan masih merokok, dan mereka berjuang untuk meninggalkan rokok itu. Dan saya katakan mereka bisa jauh lebih baik dalam perkara ini karena mereka merokok, mereka berjuang meninggalkannya, dan mereka meyakini akan keharamannya. Sedangkan ini mencari hujjah dan meyakini adalah halal. Kemudian tentang masalah bahaya rokok, khawatir kemudian dalam tanda kutip ngeles gitu. Nah, ada perbedaan di antara dokter dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal jelas akan madharatnya, bahayanya itu jelas disepakati oleh dokter-dokter yang mu'tabar. Karena ulama juga ada yang mu'tabar, yang bisa dipegang omongannya. Demikian juga dokter, ada yang mu'tabar. Walaupun dokter juga banyak yang merokok gitu, oknum dokter. Para ikhwan sekalian, sekali lagi mohon sama Allah agar kita tidak menjadi fitnah bagi orang lain. Sekalipun kita pendosa, banyak maksiat, dan saya bukan orang yang pantas diteladani karena banyak khilaf, banyak salah, ilmu yang kurang, sangat jahil. Tetapi bukan berarti ada kemungkaran kita diam, ada hal yang bengkok kemudian tidak kita luruskan. Semoga ini bermanfaat, dan banyak tulisan-tulisan, ada Ustaz Yusuf Abu Ubaidah dan lain sebagainya telah membahas dengan tulisan-tulisan bantahannya. Silahkan dibaca, semoga bermanfaat. Kami berlindung kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga aib-aib kita, dan Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah lindungi kita dari berbagai macam maksiat dan dosa. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada setiap kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.